Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Ayat Bacakah. Kami berharap semoga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, sebelum menikmati sajian dari video kami mengharap dengan segala hormat sudi kiranya untuk membantu kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan kalau dipandang perlu share dan komennya, kira-kira seperti itu. Bagi yang berkenan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, Bapak Ibu Saudara, di depan kami ini ada istilah-istilah mungkin yang perlu kami jabarkan kepada Bapak Ibu Saudara sehubungan dengan adanya tanaman hias yang sekarang lagi viral, lagi ngetren dan banyak diminati dengan harga yang fantastis, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kami mengistilahkan, yaitu ada yang namanya orang sekarang dengan nyebutnya namanya janda bolong, yaitu tanaman merambat, kira-kira begitu. Dia dari jenis tanaman merambat. Ya mungkin kalau kalau kita orang awam, bagaimana kita melihat yang namanya sirih, kira-kira begitu. Jadi tanaman merambat yang batangnya lunak, kira-kira begitu. Itu gambaran kalau kita melihat sirih, bukan serai, maaf, sirih, kira-kira begitu. Mungkin kalau bahasa sirih dengan bahasa ilmiahnya paper beetle, kira-kira seperti begitu. Jadi ini kalau janda bolong, maaf sekilas dengan janda bolong sekarang untuk saat sekarang itu lagi ibarat tangga lagu-lagu itu menduduki peringkat yang paling atas, kira-kira begitu. Dan bagaimana seiring berjalan waktu, apakah dia posisinya masih di atas terus, yang namanya si janda bolong dengan bahasa ilmiahnya yaitu Monstera adansoni, kira-kira itu. Jadi apakah nanti janda bolong ini akan bertengger dalam posisi teratas? Maka di sini kami memberikan sedikit versus keladi. Nah, ini keladi apalah kira-kira begitu. Jadi keladi ini mungkin ini kami buatkan tanda ini sifatnya masih misterius. Nah, makanya nanti maaf Bapak Ibu Saudara, jangan di skip supaya tahu, karena keladi ini mempunyai dua misi. Misi yang sangat-sangat penting, kira-kira begitu. Yang pertama kita ambil dari sisi persamaannya, karena ini kalau dari batang yang merambat, ini dari jenis keladi, kira-kira seperti gitu. Jadi dua-duanya ini adalah persamaan. Nah, mungkin kalau perbedaannya juga mungkin nggak terlalu nampak, tadi sudah kami singgung masalah perbedaannya sedikit, kira-kira seperti itu. Dari sisi persamaan ini kami ada yang namanya fungsi keindahan. Ini ada lagi K satu kali, jadi kami fungsi dominannya itu ada K2, yaitu K1 ini fungsi keindahan. Kemudian nanti akan kami lanjutkan dengan fungsi K yang kedua, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau fungsi yang K1 itu adalah fungsi keindahan. Jadi fungsi keindahan. Jadi sama-sama keladi janda bolong juga viral, keladi yang ini Mr. X ini juga viral, kira-kira begitu. Cuman saat sekarang posisinya adalah janda bolong masih di urutan atas. Kalau istilah kita tangga lagu-lagu, kira-kira begitu, kita ingat tangga lagu-lagu. Jadi peringkatnya masih menduduki peringkat yang paling atas, kira-kira begitu. Nah, kemudian fungsi keindahan ini persamaannya yaitu sama-sama dia itu tanaman yang tadi sudah kami singgung, sama-sama menduduki peringkat yang paling atas, kira-kira begitu. Kalau istilahnya tuh ada semacam 5 besar, 10 besar, atau kira-kira seperti begitulah bayangannya. Jadi mereka sama-sama menduduki, cuman janda bolong itu lebih tinggi daripada yang namanya keladi Mr. X ini, kira-kira begitu. Tapi secara umum adalah
sama-sama elegan, sama-sama unik, sama menarik, dan sama-sama istilahnya banyak diminati. Secara ekonomis banyak diminati, itu dari sisi persamaannya. Yang kedua, sebelum kita mengarah ke sisi yang kedua, maka kami akan menunjukkan dulu sisi dua ini banyak istilah-istilah mungkin yang mungkin kami perjelas ya, mungkin sekilas intinya memperjelas gitu aja, karena memang kami juga bukan ahlinya, kira-kira begitu. Sebelum kita mengarah ke fungsi yang kedua ini, kami akan memperkenalkan siapa sih sebenarnya Mr. X tadi itu. Ya, kira-kira gitu. Mr. X ini kalau kita lihat, nanti akan kami tunjukkan warna daun dan warna batang ini berbeda. Daun itu warnanya sama, jadi Mr. X tadi itu warnanya sama, yaitu sama-sama hijau, sama-sama berkerut-kerut, ya mirip lah, daunnya tuh mirip sekali, cuman hanya berbeda di batang. Jadi kami menemukan dua jenis itu batangnya berbeda, yang satu batangnya hijau, yang satu lagi batangnya ungu atau hitam keungu-unguan, kira-kira begitu. Dari sisi bau keduanya itu adalah sama, yaitu baunya tadi nanti bisa dilihat di video dalam kami berburu di lokasi. Mari kita lihat videonya, kira-kira begitu. Ini kalau bahasa di Jawa namanya nampu, pohon nampu. Ciri-ciri daunnya, nah ini ciri-ciri daunnya, ininya berkerut-kerut, kira-kira begitu. Dan kami juga sudah cek dengan warga sekitar, cuman kalau warga di sini itu nyampu namanya, jadi keladi nyampu namanya, kira-kira begitu. Jadi dia ini ada dua macam yang kami dapati di sini. Jadi sama-sama, yang satu ini maaf, ini batang atau kalau batang bukan, ini apanya, dahannya, kira-kira begitu. Jadi ini bentuknya berkerut-kerut, ini daun bagian atas, nah kira-kira begitu. Nah berkerut-kerut, ini daun bawahnya, kira-kira begitu. Nah ini batangnya, ini warnanya hijau, dan kami juga menemukan ini sama juga, ini menemukan juga ini dia agak ungu, jadi hijau agak keungu-unguan, jadi sama. Nah, sama-sama juga berkerut. Nah ini sama-sama juga berkerut. Nah itu tadi mengenai bentuk fisiknya. Dan kita kalau akan membahas ke poin yang kedua, yaitu K yang kedua, yaitu dari fungsi kesehatan. Sebelum kami akan menceritakan apa ini istilah-istilah yang kami ada, nanti akan menunjukkan yang pertama itu adalah fakta unik di kebun, kira-kira begitu. Dan kemudian fakta yang kami dapat, informasi dari yang kami peroleh dari kompas.com, kira-kira begitu. Yang pertama, kalau pengalaman unik di kebun, bahwa ini maaf, kami punya kawan ini memang ahli herbal. Dia paham banget yang namanya herbal itu yang punya khasiat, dan termasuk jenis-jenis tanaman-tanaman tertentu yang itu mempunyai khasiat-khasiat yang sangat diperlukan. Dan dia juga waktu di kampung halamannya dia sudah mempunyai kelebihan itu, dan kemudian saat merantau dan ketemu kami, dia juga menceritakan bahwa dia sudah berhubungan lama dengan suku anak dalam, dan dia itu ketemu dengan keladi itu diambil
diambil terus kemudian dia lupa bawanya, dan kemudian diambil kembali, dijemput kembali, maksudnya ditanyakan sama kami, kira-kira gitu. Tadi nampak ndak keladi yang kami tadi di sana? Oh iya, ini padahal keladi itu maaf sudah saya masukkan ke dalam karung, terpaksa saya bongkar. Saya kira cuman maksudnya apa? Kami penasaran dengan adanya perilaku daripada saudara kami tadi itu. Terus kemudian kami juga mencari yang lain, kira-kira begitu, untuk kami bawa pulang sebagai penggantinya untuk kami budidayakan, kira-kira seperti itu. Itu pengalaman unik. Sebenarnya misteri apakah yang ada di keladi itu. Nah, kira-kira begitu kami. Jadi kalau dari sisi keindahan mungkin kami tidak terlampau, tapi karena dia seorang herbalis, makanya kami penasaran dari sisi kesehatannya. Terus kemudian dari sisi fakta yang kami dapati di kompas.com bahwa setelah kami pelajari buka-buka, maaf sebelum kami bahas itu, tentu kami ada istilahnya ini keladi itu mempunyai fungsi yang pertama, yaitu fungsi ini afrodisiak. Kemudian ada tonikum atau stamina, dan kemudian ini afinitas meridian pada hati dan ginjal, kira-kira begitu. Jadi kami maaf tidak akan menjelaskan terlampau detail, kami hanya sekilas saja nanti, karena kami bukan ahlinya, takut nanti kami berbicara yang salah, kira-kira begitu. Jadi atas perilaku daripada kawan tadi itu, setelah kami buka-buka baik itu di internet maupun di Google, ternyata kami mendapati bahwa tanaman itu dari sisi kesehatan itu bisa untuk mengatasi yang namanya gangguan, yaitu gangguan fungsi seksual, GFS, gangguan fungsi seksual. Ini ada hubungan apa dengan ini DE, ED, DS dan TPHS, kira-kira begitu. Jadi kalau kami singkat aja bahwa DE itu adalah disfungsi ereksi, ED itu adalah ejakulasi dini, DS itu adalah dorongan seksual, dan TPHS itu ini agak sedikit, yaitu bahasanya agak sedikit terlampau ke dalam, yaitu TPHS yaitu tidak puas hubungan seksual, kira-kira begitu. Jadi dari kata-kata ini sudah, insya Allah Bapak Ibu Saudara sudah terbayang kira-kira gitu apa maksud dari, apa fungsi dari keladi tadi itu, kira-kira begitu. Nah, afrodisiak itu istilahnya yaitu perangsang seksual laki-laki, kira-kira begitu. Jadi afrodisiak itu adalah fungsi perangsang bagi laki-laki, fungsi seks, kira-kira begitu. Kalau yang ini tonik atau tonikum stamina itu menambah kekuatan, kira-kira begitu. Dan ini ada istilah yang juga sangat mendukung. Ini sebenarnya bukan fungsinya, ini saling keterkaitan, kira-kira begitu, yaitu afinitas meridian hati dan ginjal. Jadi kata-kata ini setelah kami coba mencari apa sih sebenarnya istilah yang muncul sehingga kata-kata ini. Jadi kalau terjemahan kami begini, meridian ini kita ambil dulu ya, ini meridian itu kalau bahasa singkatnya mungkin dalam dunia medis, meridian itu adalah ada persamaan atau dengan yang namanya akupuntur, kira-kira begitu. Apa sih akupuntur itu? Kira-kira begitu. Jadi akupuntur itu sejenis jalur lalu lintas energi dalam tubuh. Jadi jalur lalu lintas energi dalam tubuh itu istilah perkata dulu dari kosakata. Terus kemudian ada istilahnya afinitas. Jadi kalau afinitas itu ada pengertiannya, yaitu ketertarikan atau simpati yang ditandai oleh persamaan kepentingan. Itu arti dari afinitas yang pertama. Yang kedua,
kecenderungan suatu unsur atau senyawa untuk membentuk ikatan kimia dengan unsur atau senyawa lain. Nah, yaitu yang ini, yang satu tadi adanya ketertarikan, yang kedua itu adanya kecenderungan, kira-kira begitu. Jadi apa sih hubungannya dengan tadi? Apa sih hubungan dengan namanya afrodisiak, yaitu fungsi perangsang seksual pada laki-laki, dan apa sih hubungannya dengan TPHS tadi, yaitu tidak puas hubungan seksualnya, kira-kira begitu. Ini fungsi bagi yang perempuannya. Kalau yang ini DEE DDS ini terutama hubungannya dengan laki-laki, yang ini terutama hubungannya dengan yang perempuan, kira-kira seperti begitu. Nah, kemudian ada lagi fakta ini kami tunjukkan di fakta di kompas.com bahwa GVS ya, ini jadi ini maaf, ini GVS itu bisa menimpa pada dewasa itu 15%. Nah, kira-kira gitu. GVS itu bisa menimpa pada seorang pria dewasa. Mengenai usia berapa dan berapanya itu mungkin ahlinya lah, kami hanya menyampaikan kata-kata aja, pria dewasa. Dan 10% itu mengalami DE, disfungsi ereksi, itu yang 10%-nya. Dan untuk pria yang usia di atas 40 atau lebih, itu 52% atau lebih itu juga mengalami yang namanya DE, kira-kira begitu. Sedangkan yang 26% atau 26% sampai 40% itu mengalami ED, kira-kira begitu. ED. Nah, DS dengan afrodisiak ini pengertiannya hampir sama, yaitu dorongan seksual. Ini mungkin bahasa asingnya, ini bahasa kita lah supaya kita gampangnya, kira-kira begitu. Itulah Bapak Ibu Saudara, bahwa keladi yang kami maksud tadi itu adalah bahasanya nampu. Kalau bahasa Jawanya nampu, kalau orang Sunda itu namanya cariang. Nah, kira-kira begitu. Cuman kalau bahasa di kampung kami namanya nyampu. Dengan bahasa ilmiah Homalomena javanica, kira-kira begitu. Dari kelompok keladian inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih atas bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.